Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar seperti biasa meskipun masih dalam pembelajaran daring. Baiklah anak-anak kelas 5 sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami oleh kalian semuanya. Langsung saja. Sekarang Bapak akan bahas pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Perhatikan gambar yang ada di samping, yang ada di buku kalian. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Kemukakan pendapatmu ya. Ya, oke, baik. Selanjutnya, mari kita baca terlebih dahulu. Ini Quran Surah Al-Furqan mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana ya. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul aliyyil adzim. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, mereka tidak boros, dan tidak pula kikir atau pelit, dan diantara keduanya secara wajar. Jadi disampaikan menurut Al-Quran itu hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak kikir gitu ya, tidak pelit maksudnya itu. Berlebihan di sini artinya tidak wajar atau aneh-aneh ya. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu biasa-biasa saja ya, sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Nah, ini tidak boleh anak-anak ya. Contoh, misalnya kalian dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir ya. Contoh misalnya nih, jika kalian makan bakso, antara makan 2 mangkok dengan seperempat mangkok, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok. Jadi tidak terlalu berlebihan. Ketika kalian memiliki uang jajan juga, ketika orang tua memberikan uang jajan, kalau bisa jangan dihabiskan ya, tapi disisahkan ya, nanti uangnya bisa kalian tabung. Nah, selanjutnya sebenarnya Rasulullah SAW merupakan ya nabi yang hidup selalu sederhana dan selalu menghindari hidup mewah dan boros gitu. Kemudian keuntungan sederhana
yang kita bisa dapatkan diantaranya adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jika kita menjadi orang yang hidup sederhana berarti kita telah mampu melawan godaan setan, ya, yang terkadang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah hidup boros dan juga pelit. Selanjutnya, orang yang sederhana biasanya itu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan biasanya itu disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh banyak teman-teman. Selanjutnya yaitu orang yang hidup sederhana itu insya Allah tidak akan ditimpa penyakit resah, gelisah, gitu ya, galau, ya, itu insya Allah akan terhindar ya dari penyakit seperti itu. Karena apa? Karena hidupnya itu senang, gitu ya, senang berbagi, senang tidak berlebihan dan apa adanya, sederhana gitu. Selanjutnya adalah orang yang hidup sederhana itu tidak akan pernah mengambil harta orang lain, mencuri harta orang lain, karena hidupnya berkecukupan, hidupnya sederhana, seperti itu. Kemudian, mari kita baca juga Quran surah Al-Isra. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, jika ada yang suka boros berarti temannya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, menurut ayat di atas, pemboros adalah saudaranya setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak ingin ingkar kepada Allah, maka jangan jadi pemboros, gitu ya. Jadi biasakan, gitu ya, harus hidup sederhana. Dimulai dari hal-hal yang terkecil. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan makan minum ya secara sederhana. Nggak boleh makan berlebihan, minum berlebihan hingga akhirnya menjadi sisa atau menjadi mubazir. Menggunakan uang cukup, ya, uang jajan secukupnya, ya, sesuai kebutuhan. Terus juga membeli pakaian yang memang tidak selalu mengikuti model, ya, artinya apa adanya saja. Nah, itu berkaitan kepada perilaku sederhana. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang ikhlas beramal, ya. Ikhlas ini ya secara makna itu artinya bersih, ya. Bersih dari kotoran, ya. Tapi di sini juga pengertian ikhlas juga adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau kita ikhlas bersedekah, ya artinya memberikan dengan hati yang bersih, tidak mengharap pujian dari orang lain, tidak mengharap balasan dari orang lain. Karena yang namanya ikhlas itu balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu, ya. Seperti dalam hadis sabda Rasulullah SAW,
pernah bersabda, innallaha la yanzuru ilayya ajsamikum wala ila surikum walaki yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu gitu ya. Keikhlasan yang Allah lihat gitu. Ya, berapapun yang kamu berikan, berapapun yang kalian sumbangkan, Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat keikhlasan kamu saja itu ya. Selanjutnya adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beramal karena lillahi taala ya. Jadi yang namanya beramal itu adalah sesuatu perbuatan yang baik ya. Amalun sholih. Amalun sholih. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam insya Allah akan mendapatkan pahala ya. Seperti ya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus dan agama yang benar. Nah, di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa pamrih. Ya, berarti benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah, sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, ya maka sholatnya termasuk beramal ibadah yang ya tidak termasuk ibadah yang ikhlas ya kalau niatnya karena orang lain. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dengan ikhlas. Nah, berikut ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Itu yang pertama tuh ciri-cirinya. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan harus kita kerjakan agar kita termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jadi jika kamu telah berbuat kebaikan, amal kebaikan, usahakan jangan diceritakan ke orang lain ya. Biarkan saja. Terus yang terakhir adalah ini tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas apapun itu. Tugas yang diberikan oleh orang tua, tugas yang diberikan oleh guru, jangan sampai mengeluh. Karena kalau nanti mengeluh, bisa saja pahala yang kita dapatkan akan berkurang. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan Bapak ya terkait pelajaran ke-8. Semoga kalian bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi